محمد نبينا بنور هدينا من مكة من نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membanting Al-Quran dan membuang Al-Quran di tempat yang kotor atau tempat sampah? Hukumnya adalah kufur. Hukumnya apa? Kufur. Ulama menjelaskan bahwa kufur itu ada 3 macam. Satu kufur bil qalb, satu kufur bil lisan, satu kufur bil fi'li. Maka bagian dari kufur bil fi'li itu dengan perbuatan adalah membanting Al-Quran, membuang Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Sama juga membuang nama Allah atau kitab-kitab agama seperti kitab akidah, kitab hadis, kitab fikih, usul fikih itu dibuang di tempat-tempat yang kotor, tempat sampah dengan tujuan istighfaf, merendahkan, meremehkan. Maka hukumnya adalah kufur. Orang yang membuang tadi jadi kafir. Kalau Al-Quran tanpa diniati, tanpa ada istighfaf itu, niat istighfaf tadi, ya dibuang saja, dibanting saja itu menyebabkan orang jadi kafir, perbuatannya kufur. Paham tidak? Seperti itu. Ini pendapat dinukilkan dari ulama-ulama Malikiyah, juga ulama-ulama yang lain, walaupun mereka tidak secara sarahatan itu menyampaikan itu, tetapi pendapat mereka juga isyarahnya isyarah sama seperti pendapat Imam Malik atau ulama Malikiyah tadi. Nah, kalau seandainya Al-Quran itu kamu lewati, dia berada di tempat yang tidak layak, tempat kotor, kamu tidak angkat, tetapi tidak angkatnya itu karena malas, bukan karena merendahkan, menghina, menganggap sepele, maka perbuatan itu tidak dihukumi kufur, tetapi pelakunya mendapatkan dosa besar. Dosa besar. Banyak-banyak masjid tujuannya bagus. Di hari Jumat misalkan mereka meletakkan Al-Quran itu, yang biasanya ada Al-Quran dibuat satu buku, satu juz, lalu diletakkan situ. Saf pertama ditaruh di dinding, sandar tapi di dinding, di karpet yang biasanya orang itu injak-injak itu karpet. Maka itu sama masuk dalam kategori dosa besar karena tidak punya adab. Walaupun tidak sampai kufur karena dia tidak ada niat untuk merendahkan itu Al-Quran, tapi dia tidak tahu ilmunya itu. Paham tidak? Maka harus diperbaiki itu caranya. Ya, dibuatkan itu rak-rak Al-Quran di saf terdepan, supaya Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi. Guru kami sebelum beliau berkhutbah tiap hari Jumat, maka boleh lihat kiri kanan dulu. Ada Al-Quran yang sejajar dengan mimbar yang nanti beliau duduk di atasnya atau di bawahnya.
Kalau sejajar atau di bawahnya, maka boleh suruh angkat taruh di atas rak. Biasanya orang baca Quran itu kan setelah membaca diletakkan itu Al-Quran di meja kecil, tidak ditaruh di rak yang lebih tinggi. Mungkin lupa, maka disuruh angkat dulu di Quran yang di meja kecil ditaruh di rak yang lebih tinggi. Paham tidak? Maka mengagungkan Al-Quran itu adalah satu kewajiban. Muncul pertanyaan, bukankah Al-Quran zaman sekarang, Al-Quran yang berupa lembaran mushaf itu bukan Al-Quran asli? Al-Quran asli itu kan ahli sunnah wal jamaah sepakat adalah sifat Allah, yang sifat tidak berpisah dengan zat Allah. Berarti yang sekarang kan bukan Al-Quran asli. Apa perlu dita'zimi juga, perlu diadab, perlu dimuliakan? Maka jawabannya iya tanpa ragu. Itulah yang disampaikan oleh para ulama. Gambaran zahir, ada profesor misalkan menulis buku gitu. Nulis buku. Yang dia tulis itu kan bukan kata-katanya, hanya transfer dari kata-katanya yang ada di hati dan pemikirannya, atau yang ada juga lewat lisan saat dia menuliskan. Yang di buku bukan. Tapi kalau kamu banting itu buku yang ditulis sama profesor tadi di depannya, marah tidak? Marah tuh? Atau di depannya kamu ambil bukunya baru kamu buang di tong sampah, marah tidak? Marah itu. Padahal tulisan itu yang profesor masih bisa ada betulnya, masih bisa ada salah. Yang berikutnya yang menulis makhluk manusia. Walillahi masal a'la. Allah tidak punya contoh. Tapi supaya mudah kita paham ya seperti tadi. Maka walaupun Al-Quran ini adalah bukan Quran asli itu, bukan kalamullah asli, nukilan saja itu, tetapi tetap wajib dihormati karena lewat ini kita mengenal kalamullah. Lewat Al-Quran mushaf kita mengenal perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita banting, Allah Maha melihat, mengetahui, mendengar, kita buang di tong sampah, marah Allah. Marah. Maka iman kita dicopot. Jelas ya. Maka wajib bagi setiap kita untuk menghormati itu Al-Quran. Menghormati Al-Quran. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.